Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Manusia, hamba Allah di muka bumi, tidak boleh membuat candaan, lawaan, tidak beradab terhadap nabi-nabinya Allah, terlebih-lebih terhadap Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dengan kata-kata yang sudah diketahui umum bahwa kata-kata itu merupakan kata-kata yang tidak baik, tidak terpuji dan negatif, seperti kata-kata miras yang sudah diketahui secara umum adalah miras, kependekan dari minuman keras. Kemudian kata-kata ini dibuat candaan, dibuat lawakan yang tidak beradab, tidak sopan, tidak layak, sangat-sangat tidak beradab, tidak sopan, dan dengan ucapan maupun sikap yang sangat-sangat tidak menunjukkan kepribadian, muruah, tata krama yang terjaga. Nah, bagaimana tinjauan dalam pandangan Islam? Ini jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-I'lam Biqawati'il Islam, studi ilmiah tentang perkara-perkara yang menyebabkan manusia itu terputus dari Islamnya, yakni membawa pemurtatan. Apa saja perkara itu yang mengancam manusia, yakni manusia akan murtad dari agamanya sendiri, Islam? Karya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab ini disebutkan di halaman 251, terbitan Darul Minhaj, au abasa fi jihatihi al-azizah, atau membuat main-mainan, candaan, lelucon, lawakan, fi jihatihi, ditujukan pada arah baginda Nabi al-azizah, yang mulia, bisukhfin, dengan kata-kata yang menunjukkan ketololan, kegoblokan. Itu kata-kata yang negatif, seperti minuman keras, miras. Tapi kata-kata itu diplesetkan menjadi minuman Rasulullah, tapi kata-kata itu kata-kata negatif. Sukhfin, sufin itu kurang akalnya. Kata-kata yang menunjukkan ketololan, kegoblokan, seperti kata-kata yang tidak baik. Wahujrin, kata-kata yang buruk, yang harus ditinggalkan. Wamungkarin, minal qawli, kata-kata yang mungkar. Wazurin, kata-kata yang dusta, termasuk kata-kata yang tidak beradab, disandarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa menyebabkan orang itu keluar dari agamanya sendiri tanpa disadari. Oleh karena itu, kami mohon
menjadilah manusia di muka bumi ini manusia yang beradab, yang menunjukkan kalau kita ini sehat akalnya. Kalau kita ini manusia beradab, kita ini manusia yang sehat akalnya, punya budi pekerti, punya kepribadian, punya tata krama, punya etika. Itu menunjukkan manusia yang sehat secara akal, sempurna secara lahiriah, sempurna secara batin, punya etika, apalagi terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tinjauan psikologinya tentang tata krama? Saya baca sebuah ensiklopedi ilmiah, Nadratun Na'im fi Makarimi Ahlaqir Rasul Al-Karim. Ini tim ya, beberapa narasumber kitab ini di jilid 2 halaman 141-142 definisi adab secara terminologi ilmiah. Adab ialah riyadhatun nufus, latihan diri, latihan jiwa, wa mahasinul ahlak, dan akhlak yang baik. Ini definisi dari Al-Munawi. Kemudian Ibnu Qayyim mendefinisikan tentang tata krama, etika, sopan santun ialah isti'malul khuluq al-jamil, yaitu menggunakan akhlak yang indah, menggunakan akhlak yang baik. Nah, miras itu, kata-kata yang sudah diketahui itu sesuatu yang tidak baik. Kenapa harus dinisbatkan menjadi minuman Rasulullah? Sangat-sangat tidak sopan dan tidak beradab. Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, sebuah studi ilmiah, Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini masalah kedua. Di dalam kitab ini di jilid 3 halaman 376 dan 389 beliau membagi adab ma'allah subhanahu, tata krama dengan Allah subhanahu maha suci Allah, wa adab ma'a rasulih sallallahu alaihi wasallam, tata krama dengan Rasul, wa syar'i, dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa adab ma'a khalqih, yaitu tata krama sesama makhluknya Allah. Kita tata krama dengan muslim maupun non muslim harus jaga tata krama, etika, kesopanan. Nah, Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini, di antara tata krama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla yaj'ala du'aahu ka du'ai ghairih. Memanggil Muhammad jangan sama memanggil manusia biasa. Kalau Rasulullah, sahabat tidak pernah memanggil ya Muhammad, manggilnya ya Nabi Allah, ya Rasulullah, bukan wahai Muhammad. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi miras, minuman keras, dibuat gojekan, dibuat tertawakan, dibuat lelucon dengan sikap yang tidak santun. Apakah saudara ini cerdas? Apakah ini manusia yang cerdas atau tidak cerdas? Anda yang melakukan itu lebih tahu dengan kecerdasan Anda sendiri. Nah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kalian jadikan memanggil Rasul, memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanggil Rasulullah SAW di tengah-tengah kalian. Jangan samakan memanggilnya sebagian kalian terhadap sebagian.
Nah, sekarang akan saya sampaikan akibat-akibat buruk fatal karena tidak tata krama, tidak sopan, tidak beretika dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, terjadi kejadian orang dimakan binatang buas akibat tidak sopan, tidak beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Saya baca dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, sebuah literatur ilmiah dengan riset studi yang sangat rumit. At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'din di jilid 8 halaman 150-151 disebutkan ada seorang wanita bernama Laila bin Khutaim. Ketika Nabi ini sedang menghadap arah yang berlawanan, dia dari belakang Nabi Muhammad SAW dengan tidak sopan menapuk pundaknya Nabi Muhammad. Wanita ini, Laila binti Khutaim, menapuk pundak Nabi dari belakang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man hada akalahul asad. Siapa ini? Menapuk dari belakang. Itu saja tidak sopan. Akalahul asad. Ini orang akan dimakan oleh binatang buas yang digambarkan Nabi dengan kata-kata singa. Siapa ini? Dimakan oleh singa, yakni binatang buas. Akhirnya Laila ini menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi SAW, dan Nabi akhirnya menerima. Tapi karena Laila ini wanita yang pencemburu, yang punya tipologi cemburu dan takut nanti tidak bisa beradab dengan Nabi SAW, akhirnya mendatangi Nabi kembali dan minta untuk diurungkan, dibatalkan, tidak menjadi istri Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi pun membatalkan, tidak jadi menikahi Laila binti Khutaim. Akan tetapi karena Nabi pernah mengatakan, siapa ini yang menapuk pundak saya dari belakang, dimakan oleh singa, yakni binatang buas. Apa yang terjadi? Suatu ketika Laila binti Khutaim ini di salah satu perkebunan di kota Madinah sedang mandi, taghtasilu idh wasaba 'alaiha dibun. Dia diterkam oleh serigala. Serigala melompat menerkam Laila binti Khutaim. Fa'akala ba'daha, maka sebagian tubuhnya Laila ini dimakan oleh serigala. Fa'udrikat, dan akhirnya Laila ini berhasil dilepaskan, ditemukan, yakni dilepaskan dari gigitan serigala itu. Akan tetapi famatat, akhirnya Laila ini meninggal dunia. Satu. Yang kedua, akibat tidak sopan kepada Nabi, tidak beradab kepada Nabi Muhammad SAW, mengalami kelumpuhan organ. Saya baca di dalam kitab Hadis Sahih Muslim dengan sarahnya takmilah Fathul Mulhim bisyarhi Sahihil Imam Muslim karya Muhammad Taqi Al-Usmani, seorang ulama guru besar hadis di Karachi, Pakistan. Takmilah Fathul Mulhim di juz 4 halaman 7 dan 8, nomor hadis 5227. Ada seorang laki-laki ini tidak disebutkan namanya, sedang makan di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan tangan kirinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Qul biyaminik,"
makanlah dengan tangan kanan. Dia mengatakan, saya tidak mampu makan dengan tangan kanan. Apa kata Nabi Muhammad? Lastata'ata, kamu tidak mampu makan dengan tangan kanan. Karena dia tidak mau makan dengan tangan kanan itu bukan karena uzur fisik, tapi karena enggan, karena sombong, karena angkuh, tidak mau langsung sopan menurut perintah Nabi makan dengan tangan kanan. Apa yang terjadi? Fama rafa'aha ila fi, maka dia sudah tidak bisa mengangkat tangan kanannya pada mulutnya, yakni lumpuh. Karena apa? Ini kata syarahnya ini Syekh Muhammad Taqi Al-Usmani, da'a alaih bi alla yatamakkana abadan min istikhdamil yamin. Nabi Muhammad mendoakan buruk kepada orang ini dan tidak mampu menggunakan tangan kanannya selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, akibat buruk, tidak sopan, tidak santun, tidak beretika, tidak menjaga tata krama terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu mengalami hidup sengsara, kehidupan yang sengsara. Saya baca sebuah penelitian dalam sebuah hadis tentang penelitian kunyah-kunyah rawi dan nama-nama rawi. Kitab Al-Kuna wal Asma. Ini kitab ada 3 jilid. Al-Kuna wal Asma, karya Al-Hafidh Abu Bisrin Muhammad bin Ahmad bin Hamad Ad-Dulabi. Di jilid 1 halaman 57-58 ada seorang pengembala onta bernama Abu Sarwan. Ketika sedang mengembala onta, Nabi sedang dikejar orang Quraisy juga mengendarai onta, maka Nabi bersama ontanya berlindung masuk di sela-sela onta yang sedang dikembalakan oleh Abu Sarwan. Tetapi oleh Abu Sarwan, ontanya Nabi ini diusir sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Sarwan. Diusir oleh Abu Sarwan. Seraya mengatakan, ukhruj min ibili, keluarlah kamu dari ontaku. Fala yubaraku fi ibilin anta fiha, maka tidak berkah onta yang kamu kendarai, wahai Muhammad. Nah, akhirnya diusirlah Rasulullah SAW yang sedang mengendarai onta, dan onta itu masuk di tengah-tengah ontanya, onta yang dikembalakan oleh Abu Sarwan. Apa kata Rasulullah SAW? Maka Rasulullah mendoakan, Allahumma atil syaqa'ahu wa baqa'ahu. Ya Allah, panjangkan sengsaranya Abu Sarwan dan awetkan dia di dunia. Jadi umurnya panjang tapi sengsara. Allahumma atil syaqa'ahu wa baqa'ahu. Rasulullah mendoakan buruk ini untuk mendidik umatnya supaya beretika, supaya berakhlak mulia, lebih-lebih terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil syaqa'ahu wa baqa'ahu. Ya Allah, panjangkan sengsaranya Abu Sarwan dan awetnya, tetapnya Abu Sarwan di bumi, yakni umurnya panjang tapi sengsara. Apa kata Abu Sarwan? Fa aslamtu, pada akhirnya Abu Sarwan, saya masuk Islam. Wada'ali, kemudian Rasulullah mendoakan baik untuk saya. Wastaghfara, kemudian Rasulullah mendoakan ampunan untuk saya. Tetapi walakin da'watuhul ula sabaqat,
Dan tetapi doa Nabi yang pertama telah mendahului, yakni saya umurnya tua, panjang, syekhon kabiran, syaqiyan, yaitu Abu Sarwan umurnya sampai tua tapi hidupnya sengsara. Yatamannal maut, ingin mati, saking beratnya kesengsaraan dalam hidup. Keempat, akibat yang keempat, akibat buruk, tidak tata krama, tidak sopan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu digigit ular, digigit binatang berbisa. Saya baca sebuah kitab karya guru daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Al-Hafidh Abdul Razak As-Sun'ani, dalam karyanya Al-Musannaf. Ini cetakan lama ini ya, Al-Musannaf di jilid 11. Saya baca jilid 11 halaman 261, nomor hadis 20.495. Ada seorang laki-laki yang mendatangi kaum, mengaku bahwa dia ingin menikahi perempuan di tengah-tengah perempuan dari keluarga kaum itu, karena sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi Muhammad, mendapatkan restu, rekomendasi, izin dari Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak pernah Nabi mendapatkan kabar dia ingin melamar perempuan itu, apalagi merekomendasikan, apalagi mengizinkan, apalagi merestui. Tidak pernah. Dia mengaku-ngaku, mungkin supaya lamarannya diterima, dia mengaku-ngaku melamar perempuan itu dengan izin Nabi, dengan restu Nabi, dengan rekomendasi Nabi. Padahal tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Muhammad memerintahkan Ali dan Zubair untuk menangkap orang ini karena berdusta. Begitu Ali dan Zubair radhiyallahu anhuma berangkat untuk menangkap orang ini, fawajadahu qad ladaghadhu hayyatun faqatalathu. Maka Ali dan Zubair radhiyallahu anhuma menemukan orang ini telah digigit ular dan membawa kematian. Ini akibat yang keempat. Akibat yang kelima, yaitu hidup miskin. Hidup miskin sengsara. Ini saya baca dalam sebuah literatur kitab hadis yang sangat hebat. Kitab berjudul Azwajun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya kitab Azwajun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam allati dakhala bihinna, yang telah dijima oleh Nabi, au aqada alaihinna, yang telah diakad nikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au khatabahunna, yang telah dilamar oleh Nabi, wa ba'du fadailihinna, dan sebagian keutamaan-keutamaan istri Nabi Muhammad SAW. Ini karya Muhammad bin Yusuf As-Salihi Ad-Dimaski, kitab Azwajun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di halaman 255 ada seorang wanita, Fatimah binti Dhahak binti Sufyan Al-Kilabiyah. Dia telah dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ada terjadi takhir, memilih antara perhiasan diberikan oleh Nabi tapi dicerai, atau memilih Nabi tapi tidak mendapatkan perhiasan,
Akhirnya fakhtaratid dunya, Fatimah binti Dhahak bin Sufyan al-Kilabiyah ini memilih duniawi, yakni perhiasan emas. Fafaraquha, maka Nabi menceraikannya. Apa yang terjadi? Wa kanat ba'da dzalika talqitul ba'ra, maka setelah itu dia memungut kotoran-kotoran hewan, yang kotoran-kotoran hewan mungkin untuk dijadikan pupuk. Wa taqulu ana syakiyah, dia mengakui sendiri, hidup saya sengsara. Ikhtartu dunya, karena saya memilih dunia, memilih perhiasan, tidak malah memilih hidup bersama Nabi, rumah tangga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak beradabnya itu, Fatimah binti Dhahak bin Sufyan ini mengakui hidupnya menjadi tidak bahagia, yakni mengalami kemiskinan. Nah, inilah akibat-akibat buruk tidak beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Maka saya ingatkan, siapapun manusianya, siapapun bangsanya, siapapun mereka, levelnya apapun, maupun itu politikus, pengusaha, negarawan, budayawan, seniman, ilmuwan, ulama, dan profesi apapun, jangan sekali-kali menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina Islam. Akan berbahaya dengan kehidupan Anda sendiri, akan dicilakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuk-bentuk kesengsaraan hidup. Digigit binatang buas, digigit binatang berbisa, dimakan binatang buas, dan kecelakaan-kecelakaan yang lainnya. Itu sangat berbahaya. Ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.